kepekaan itu memang sangat terjadi sekali. Kadang-kadang kita tidak sadar. Yeah. Kita ini terjebak dalam kesombongan, kita tidak sadar. Yeah. Kita mengingkarinya. Saya tegur teman tuh, enggak kok saya nggak sombong, nggak apa. Loh, Anda melakukan semacam itu mengatakan tidak sombong. Yang saya kan ahli menganalisa. Anda ini sombong. Bayangkan, begini. Mengapa kesombongan ini menjadi masalah? Ini Nabi Muhammad kan bilang dalam hadisnya, jangan bermimpi Anda masuk surga apabila di hatimu masih ada kesombongan, sekalipun seberat atom. Kalau atom itu beratnya berapa gram? Nggak sampai gram-gram. Nggak sampai. Itu sudah fisika partikel. Iya, namanya elektron. Iya kan? Itu fisika partikel, itu partikel elementer yang tidak punya massa. Elektron itu. Iya kan? Yang inti adalah proton sebagai inti atomnya. Beratnya berapa? Ya 0,00012 kali 0,1. Ya. Ya. 0,00001 miligram gitu, sudah di luar kemampuan kita. Sebesar atom pun dijamin jangan menghayal masuk surga ketika di hatimu ada kesombongan. La yadkhula ahadukumul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin minal kibriya. Tidak bakal masuk ke dalam surga orang yang di hatinya masih menyimpan kesombongan sekalipun seberat atom. Bayangkan. Nah, dosa iblis apa sih? Dia percaya kepada Tuhan kok. Percaya pada Tuhan. Dia juga hamba Tuhan juga. Sujudnya luar biasa. Iya. Hanya satu, disuruh bersujud kepada Adam, dia keberatan. Kan dikonfirmasi, diinterogasi iblisnya. Ditanya oleh Tuhan, ma mana'aka antasjud. Apa alasannya kamu tidak mau bersujud kepada Adam? Ternyata yang muncul itu jawaban som-som. Jawaban som-som itu mengatakan qala ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Bayangkan, dengan satu praduga dia lebih baik, itu sudah diusir dari surga. Sementara Anda pernah nggak merasa lebih ganteng dari saya? Nih, pakaian ini ganteng ya, Pak, misalnya. Ya, Pak, masih ganteng nggak? Ya, masih cakep. Saya udah sombong, nggak bakal masuk surga. Atau Pak merasa dalam bahasa Indonesia saya lebih hebat kok. Ya. Hidung saya lebih mancung, sawah saya lebih luas, kambing saya lebih banyak. Sehari-hari kita masih selalu merasa lebih baik dari orang lain. Kita tidak jauh dari situ kok. Yeah, yeah. Nah, makanya kapan Anda akan hilang? Ketika Anda mengatakan la haula wala quwatanya jujur, aku tidak punya apa-apa dan aku tidak bisa apa-apa. Itu kuncinya di situ. Makanya miftahul jannah seperti itu. Jadi apa sih ruginya? Mas orang merasa lebih kaya nggak boleh? Ya, sekarang gini. Saya mah sekalipun nggak punya uang, ya kan, alhamdulillah saya mah sehat. Pak Rahmat biar duitnya banyak juga caranya pakai tetekan, sombong aja. Ketika Anda merasa lebih baik dari siapapun, Anda sudah sombong. Sekalipun Anda merasa lebih baik dalam ibadah. Saya lebih baik ibadahnya, saya 5 hari sehari sholat 5 kali tidak pernah tinggal. Merasa lebih baik dibandingkan dia, golongan kepet yang nggak pernah sholat itu sudah sombong. Ya, jadi ketaatan ibadah pun bisa menjadi alat kesombongan juga. Nah, jadi sekarang bagaimana? Nggak boleh sombong, sekecil atom pun nggak bisa masuk surga. Nah, makanya oleh karena itu, kenapa orang sombong nggak masuk surga? Yuk kita lihat dari psikologi kesombongan. Nah, ini mumpung ada
Profesor Han, nanti kita konfirmasi dari sisi psikologi. Pertama, orang itu ketika dikendalikan otaknya dengan kesombongan menjadi bodoh, menjadi dungu. Ya. Kenapa? Yuk kita uji. Oleh itu ditanya, "Hai iblis, mana argumentasimu? Engkau mengklaim lebih baik dari Adam." Apa jawabannya? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Satu. Engkau buat dari api dan Adam engkau buat dari tanah. Berarti iblis mengaku kan? Mengaku Tuhan kan sang pencipta. Nah, alasannya karena dia dibikin dari api, Adam dari tanah. Sekarang saya nanya kepada Pak Afkar, baik mana tanah dengan api? Baik tanah. Di api ada apa? Hanya karbonat pembakaran aja kok. Di dalam tanah segala unsur mineral ada. Jadi baik tanah apa baik api? Baik tanah. Jadi iblis pintar apa goblok? Goblok. Satu. Iblis bodoh satu. Ini orang pintar. Kemudian orang sombong itu sulit untuk mengakui kelebihan orang lain. Ini jangan dianggap ringan ya, sombong ini menjadi penghalang masuk surga. Satu, bodoh, dungu. Yang kedua, tidak mau kelebihan orang lain. Sudah jelas Adam ini oleh Tuhan dikasih ilmu sabrak-abrak. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dikasih ilmu yang luar biasa. Bahkan dalam teori evolusi otak itu saya sudah katakan Adam itu merupakan manusia yang punya tingkat intelektualitas tertinggi, Nabi Adam ini. Dan dibuktikan, dipersandingkan, disayembarakan dengan malaikat. Tsumma aradahum 'alal malaikati wa qala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Malaikat coba ini apa ini Pak? Apa mereka bilangnya? Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Enggak tahu. Nah, Adam apa ini? Bla 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 bla. Malaikat kan baik. Oh, kalau begitu Adam lebih pintar dari saya dong. Pantas orang itu maunya hormat karena dia melihat orang itu lebih tinggi dari saya pangkatnya, hormat. Malaikat mengakui kelebihan Adam, tapi iblis tetap tidak mau mengakui. Padahal begitu lebih jelas, lebih pintar, lebih cerdas iblis tetap tidak mau mengakui. Maka orang sombong itu orang yang paling sulit mengakui kelebihan orang lain. Yang ketiga, orang sombong itu selalu merendahkan orang lain. Underbow semuanya tuh, under the level paling rendah yang menghinakan dan menyakitkan hati orang lain. Yang berikutnya, orang sombong itu tidak mau menghargai kebaikan orang lain. Yang keenam, orang yang sombong. Yang kelima, orang sombong sulit untuk meminta maaf. Mana ada orang sombong datang minta maaf, nggak bisa. Benar. To be or not to be. Lu mati atau gue mati atau mati bareng, kata Shakespeare kan gitu. To be or not to be. Iya. Orang sombong tidak mungkin akan mengaku dan sulit mengaku bersalah. Dan sulit untuk minta maaf. Dan yang terakhir, tidak pernah menyesal apapun kesalahannya. Mana buktinya? Ini kitab suci yang Anda yakininya. Iblis, go out, pergi sini. Dipersana non gratakan oleh Tuhan, diusir. Nangis nggak iblis? Enggak. Orang sombong sulit untuk menyesal. Orang sombong tidak ada keinginan untuk memperbaiki diri. Orang sombong di ujungnya memunculkan rasa dendam yang bukan main. Diusir dari sorga, boro-boro nangis, ya Tuhan maafkan. Enggak,
sambil tolak pinggang. Apa bilangnya? Oke. Oke. Nantang. Aku keluar dari surga, tapi 2 persyaratan. Ini kan semua orang tahu cerita ini, tapi tidak pernah dihayati kan? Nggak dihayati kan? Oke, kata Tuhannya, apalagi kau minta? Yang penting keluar. Ada persyaratan saya keluar, menantang. Orang menantang. Ya sudah, sekarang supaya jangan lama-lama kamu nongkrong di sini. Apa mintanya? Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Kata iblis, aku minta umur panjang sampai kiamat. Kata Allah, oke, saya kabulkan. Kamu panjang umur sampai kiamat. Yang penting kamu keluar dari sini. Nggak keluar lagi. Apa lagi? Satu lagi. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Aku minta izin untuk menggoda seluruh umat manusia. Dendamnya luar biasa. Kata Tuhan, silakan kau goda. Berarti kalau begitu, iblis yang menggoda adalah resmi, legal, punya SIM.